Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan kami dalam acara sharing GP Krisi. Kita rindu lewat acara sharing GP Krisi kita semua diberkati oleh Tuhan. Kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk kembali menyadari betapa besar kekuatan Tuhan. Selama kita menaruh hidup kita di hadapan Tuhan, pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kita. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Benar saudaraku, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Jangan ragu-ragu, saudara percaya Yesus. Jangan ragu-ragu, saudara mengandalkan hidup saudara kepada Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan kita. Malam ini saya mengajak kita semua untuk kembali merasakan kebaikan Tuhan, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Takkan pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Salam saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam acara sharing GP Kris. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa pengamat berkata bahwa tahun 2020 merupakan tahun yang sulit akibat virus ini. Bukan hanya Indonesia, saudaraku, tetapi juga di negara-negara yang ada di dunia ini, mereka telah mengalami masa-masa yang sulit, baik dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, maupun dari sisi pendidikan dan lain sebagainya, saudara. Tidak sedikit di antara mereka yang benar-benar hancur, jatuh dan hancur karena virus ini. COVID-19 telah memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan manusia, sehingga membuat setiap manusia pada akhirnya mereka menyerah. Namun demikian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita, saya mengajak jangan sampai kita menyerah.
Melalui sharing yang akan kita sampaikan hari ini, saya mengajak kita semua bagaimana kita dapat mengatasi dan menghadapi situasi ini. Yaitu salah satunya adalah dengan cara kita kembali fokus. Fokus itu adalah memusatkan diri pada perhatian, memusatkan diri pada pandangan, memusatkan diri pada sasaran. Bukan melupakan, bukan mengalihkan. Mungkin banyak di antara manusia sekarang ini oleh karena adanya virus COVID-19 membuat mereka sudah kehilangan fokus. Mereka sudah mulai melupakan apa yang selama ini mereka kerjakan. Karena fokusnya hanya kepada COVID saja. Nah sekarang ini saudara-saudaraku, kita akan kembali kepada fokus utama kita. Karena memang betul saudaraku, ternyata fokus itu begitu penting dalam kehidupan kita orang percaya. Kunci sebuah keberhasilan itu oleh karena kita fokus. Saudaraku, John Maxwell, seorang pendeta dan seorang penulis buku kepemimpinan, dia berkata, lebih dari 50% usahawan yang berhasil menjadi jutawan dolar itu mereka tidak selesai kuliah. Dan hampir 75% semua presiden di Amerika itu hanya mencapai peringkat menengah ke bawah di kelasnya. Wow, menarik saudaraku. Kenapa mereka bisa berhasil? John Maxwell mengatakan bahwa oleh karena mereka fokus. Dennis Waitley berpendapat fokus adalah kekuatan atau sumber energi untuk mencapai sebuah keberhasilan. Saudaraku, kalau kita lihat Alkitab, Rasul Paulus adalah seorang yang berhasil dalam melayani Tuhan. Kenapa dia bisa berhasil? Oleh karena Paulus adalah orang yang fokus terhadap pelayanan. Rasul Paulus sama seperti kita, sama seperti saya, dan sama seperti saudara. Dia memiliki latar belakang kehidupan secara manusia dipengaruhi dan dipenuhi dengan berbagai macam pergumulan dan kesulitan. Secara khusus ketika dia melayani Tuhan, justru aniaya dan penderitaan dia alami. Namun menariknya saudaraku, Paulus tetap menjadi seorang pelayan Tuhan yang berhasil. Mengapa kok dia bisa berhasil? Ya, oleh karena Rasul Paulus adalah orang yang fokus terhadap pelayanan. Itu sebabnya maka dalam firman Tuhan dalam surat Filipi pasal 3 ayat 13 hingga 14, Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa Paulus telah melupakan apa yang di belakangnya dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Untuk apa? Mencapai tujuan. Jadi Paulus melupakan yang di belakang dan mengarahkan diri yang di hadapannya. Dengan kata lain, saudaraku, Rasul Paulus menjadi orang yang fokus. Dan itulah yang membuat dia berhasil. Nah kemudian saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perhatikan agar kita bisa fokus? Nah berdasarkan pengalaman Rasul Paulus di sini saudaraku, dan tentu juga menjadi hal yang penting untuk kita lakukan lewat firman Tuhan dari Rasul Paulus ini kepada jemaat di Filipi. Ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama saudaraku, untuk fokus itu perlu memahami arah dan tujuan. Saudaraku, kegagalan seseorang untuk mencapai sasaran karena mereka tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas. Ada sebuah ungkapan yang berbunyi demikian saudaraku. Siapapun
dapat mengemudikan kapal. Siapapun orangnya bisa atau dapat mengemudikan kapal. Namun hanya pemimpinlah yang dapat menentukan arahnya. Jadi persoalannya sebetulnya dari gambaran ini bukan pada kita menjalani hidup ini. Saya rasa kita semua bisa menjalani hidup ini. Namun saudaraku, yang tentu yang paling penting adalah bagaimana kita tahu arah dan tujuan hidup kita. Nah, Paulus tahu arah dan tujuan hidupnya. Paulus tahu apa yang harus dia lakukan untuk melayani Tuhan. Itu yang pertama, saudaraku. Jadi yang pertama adalah tahu arah dan tujuan. Dan yang kedua adalah apa? Tumbuhkan motivasi. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, motivasi itu merupakan hal yang penting agar kita bisa fokus. Kehilangan motivasi itu berbahaya. Karena seseorang yang sudah kehilangan motivasi itu akan membuat dia juga kehilangan semangat. Nah, motivasi itu adalah dorongan dari dalam diri kita untuk kita melakukan sebuah tindakan. Dan motivasi Paulus itulah oleh karena dia tahu siapa yang menjadi sasaran dan tujuan melayani. Motivasi Paulus oleh karena Tuhan. Paulus mengenal Tuhan, Paulus mengenal rencana Tuhan dalam hidupnya, sehingga itulah yang membuat dia fokus melayani Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku, mengembangkan penguasaan diri dan jangan mudah terpengaruh. Disiplin dalam menguasai diri dan jangan mudah terpengaruh itu akan membuat kita fokus dalam mencapai tujuan. Jika hidup kita ini mudah terpengaruh, saudaraku, oleh karena berbagai macam yang ada di sekitar kita, maka tentu kita akan mengalami kesulitan untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita. Kita akan mengalami kesulitan. Kenapa? Karena kita mudah terpengaruh. Apalagi, saudaraku, menurut penelitian, ada sumber yang mengatakan dari hasil survei bahwa setiap hari itu kita menerima 5.000 informasi yang masuk di panca indera kita. Dan kalau kita tidak hati-hati, saudaraku, bisa jadi kita mudah terpengaruh. Saudaraku, saya rasa Rasul Paulus adalah manusia biasa yang begitu banyak pengaruh yang menimpa dia, yang mempengaruhi dia. Tapi dia tetap konsisten untuk melayani Tuhan. Saudaraku, dalam pekerjaan kita, dalam situasi seperti ini tentu juga banyak pengaruh. Jangan sampai kehilangan fokus karena pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar kita. Jadi yang alasan yang ketiga adalah apa? Jangan mudah terpengaruh. Tetap mendisiplin diri. Jangan mudah terpengaruh. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus membuat target. Kita harus membuat target, pasang target. Jadi apakah tujuan kita membangun keluarga misalkan? Apakah tujuan kita membangun usaha? Apakah tujuan kita membangun pekerjaan? Belajar membuat rencana, mengejar dan fokus dengan target-target untuk mencapai tujuan kita. Saudaraku, sebuah target itu menjadi alat untuk memacu kita tetap fokus pada sasaran. Covid memang ada sekarang ini. Tapi mari kita terus belajar mengisi kehidupan kita dengan target-target yang ada di depan kita. Belajarlah untuk mencapai target yang ada itu. Berusahalah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya lewat sharing ini, marilah kita semua mulai bangkit dari masa-masa yang sulit ini. Akibat pandemi ini, dengan cara kita fokus. Berdoalah kepada Tuhan. Minta Tuhan Yesus menolong kita. Minta Tuhan Yesus menguatkan kita. Supaya kita dimampukan oleh Tuhan untuk tetap bisa fokus. Saya percaya Tuhan Yesus pasti akan menolong kita.
Kiranya Tuhan memberkati kita lewat sharing kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Biarlah lewat sharing ini kami kembali memiliki gairah untuk menjalani hidup ini. Kami percaya bersama-Mu ya Tuhan, pasti kami dapat melalui semua ini dengan baik. Ajarlah kami ya Tuhan untuk tetap fokus menjalani hidup kami bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti akan menolong kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan kekal selamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian Bapak Ibu Saudaraku, acara sharing GB Kris. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudaraku semuanya. Amin.